Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Putri dengan NIM 240101338 dari kelas A4 Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Saya di sini akan membahas tentang kepercayaan diri. Lanjut saja ke definisi. Menurut Harlock, masa remaja dibagi menjadi dua tahap, yaitu remaja awal usia 11 sampai 16 atau 17 tahun dan remaja akhir usia 16 atau 17 sampai 18 tahun. Masa ini merupakan periode penting dalam kehidupan karena terjadi perubahan besar secara fisik, emosional, dan intelektual, serta pencarian identitas diri sebagai persiapan menuju kedewasaan. Kepercayaan diri menurut Lindenfield terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kepercayaan diri batin yang mencakup cinta diri, pemahaman diri, tujuan hidup yang jelas, dan pola pikir positif. Selanjutnya yang kedua ada kepercayaan diri lahir, yang tampak dari kemampuan berkomunikasi, bersikap tegas, menjaga penampilan, dan mengendalikan emosi. Kedua jenis kepercayaan diri ini penting untuk perkembangan pribadi remaja dalam menghadapi tantangan hidup dan membentuk jati diri yang kuat. Selanjutnya ada aspek-aspek dari kepercayaan diri. Yang aspek-aspek kepercayaan diri memiliki beberapa dimensi utama. Song dan Lottie membaginya menjadi kepercayaan diri akademis dan non-akademis. Kepercayaan diri non-akademis meliputi kepercayaan diri sosial dan penampilan diri. Menurut Lauser, aspek-aspek penting dari kepercayaan diri meliputi yang pertama keyakinan pada diri sendiri, sikap positif dan yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, optimisme, pandangan positif terhadap diri dan situasi. Selanjutnya, objektivitas, kemampuan menilai situasi secara adil dan berdasarkan fakta. Yang selanjutnya ada tanggung jawab, kesediaan menerima konsekuensi dari tindakan, dan yang terakhir, rasional dan realistis, menilai dan mengambil keputusan secara logis dan sesuai kenyataan. Aspek-aspek ini saling berkaitan dan membentuk landasan kuat bagi kepercayaan diri seseorang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Menurut Masuti dan Iswidarmanjaya, kepercayaan diri dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi konsep diri, kesadaran seseorang terhadap kemampuan dan nilai dirinya sendiri yang dibentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan keluarga serta lingkungan sosial. Selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal, lingkungan keluarga, tempat pertama yang membentuk kepribadian. Selanjutnya ada sekolah, tempat untuk mempraktikkan dan mengembangkan rasa percaya diri. Selanjutnya, teman sebaya dan masyarakat mendukung proses interaksi sosial media massa, memberikan pengaruh terhadap pandangan dan penilaian diri secara keseluruhan. Kepercayaan diri tumbuh dari kesadaran diri yang positif serta lingkungan yang mendukung dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk motivasi belajar dan prestasi. Selanjutnya ada dampak-dampak dari kepercayaan diri. Ada dua dampak. Yang pertama ada dampak positif dan juga dampak negatif jika itu berlebihan. Yang pertama, dampak positif kepercayaan diri yaitu meningkatkan kinerja dan prestasi. Orang yang percaya diri termotivasi untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan dengan semangat. Selanjutnya, yang kedua, mampu menghadapi tantangan dan kegagalan. Kepercayaan diri membuat individu lebih tangguh dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Individu percaya diri lebih terbuka, nyaman, berinteraksi, dan mampu membangun relasi yang sehat. Selanjutnya, mengurangi stres dan kecemasan. Rasa yakin pada kemampuan diri membantu menjaga ketenangan dalam menghadapi tekanan. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan emosional dan umum. Pandangan positif terhadap diri sendiri menciptakan rasa bahagia dan hidup yang saling seimbang. Selanjutnya, ada dampak negatif dari kepercayaan diri jika hal ini
berlebihan. Yang pertama, tidak menghargai orang lain, merasa paling berjasa dan mengabaikan kontribusi orang lain. Yang kedua, memicu konflik sosial. Sikap arogan menimbulkan ketegangan dalam lingkungan kerja atau pergaulan. Yang ketiga, sulit berkembang, enggan menerima kritik dan masukan membuat pribadi stagnan. Yang keempat, penurunan kualitas kerja, meremehkan tugas dan enggan belajar bisa menurunkan produktivitas. Yang kelima, resiko sosial dan pribadi, tindakan gegabah, kehilangan teman atau dianggap sombong. Yang terakhir, masalah dalam hubungan pribadi, sikap dominan dan egois mengganggu keharmonisan dalam relasi. Selanjutnya ada strategi pemecahan masalah. Yang pertama, bertujuan mengubah persepsi irasional menjadi keyakinan rasional, menekankan pada fungsi kognitif, emosional, dan perilaku individu. Corey 2015. Yang selanjutnya, masalah sering muncul dari penafsiran situasi yang keliru atau irasional. Pikiran memengaruhi emosi sehingga pikiran negatif dapat menyebabkan gangguan emosional seperti rendah diri. Gejala seperti kurangnya percaya diri dalam interaksi sosial berasal dari keyakinan irasional. Selanjutnya, pendekatan ini membantu memperbaiki pola pikir sehingga emosi dan perilaku menjadi lebih sehat. Selanjutnya, yang terakhir adalah tujuan utamanya yaitu untuk memperbaiki keyakinan dan cara berpikir agar lebih rasional untuk meningkatkan kepercayaan diri. Baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu strategi rasional emotif behavior therapy atau disingkat REBT merupakan pendekatan konseling efektif untuk mengatasi masalah kepercayaan diri dengan cara mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan yang rasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran pikiran dalam membentuk emosi dan perilaku. Ketika seseorang memiliki pola pikir yang negatif atau tidak realistis, hal ini dapat memicu masalah emosional seperti rasa rendah diri. Melalui REBT, individu dibantu untuk menata kembali cara berpikirnya agar lebih rasional sehingga kepercayaan diri dan fungsi sosialnya dapat meningkat secara positif. Baik, mungkin saja, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang seputar kepercayaan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan agak berisik ya, soalnya pinggir jalan. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.